Pernahkah Anda merasa direndahkan oleh orang yang paling Anda cintai? Dianggap tak berharga hanya karena dompet yang tak lagi tebal? Kisah ini Mas, adalah tentang seorang bisa pria tolong yang bantu kehilangan parkir segalanya mobilku? harta, Sebentar kehormatan, ya, dan ini mesinnya keluarga. lagi bermasalah. Namun, ia membuktikan bahwa nilai sejati seorang lelaki tidak terletak pada apa yang ia miliki, melainkan pada ketulusan hati yang tak pernah mati. Selamat datang di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap kisah adalah pelajaran berharga. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita yang akan menguras emosi ini, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan kisah inspiratif ini, dan berikan like jika Anda percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana saja? Kami senang sekali bisa menyapa saudara-saudari kami dari seluruh penjuru negeri. Dan satu hal lagi, kolom komentar kami bukan sekadar tempat berpendapat, tapi juga dinding harapan. Tuliskan doa dan harapan terbaik kalian di sana. Siapa tahu, doa yang tulus itu dibaca dan diaminkan oleh ribuan pasang mata lainnya, dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, harapan itu pun diijabah. Amin. Baiklah, mari kita mulai kisah tentang Reza. Seorang ayah yang dihina hingga ke titik terendah, namun memiliki hati seluas samudra. Di sudut kota Jakarta yang tak pernah tidur, di antara gemerlap gedung-gedung pencakar langit, ada sebuah kisah yang tersembunyi di ganggang sempit yang lembab. Ini adalah kisah tentang Reza. Dulu, ia adalah kepala keluarga, seorang suami, seorang ayah yang bermimpi memberikan istana untuk putri kecilnya. Namun, badai takdir datang tanpa permisi, menerbangkan semua yang pernah ia bangun. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, dan dalam sekejap, ia kehilangan pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Bagi istrinya, Maya, kehilangan pekerjaan Reza adalah akhir dari segalanya. Cinta yang dulu manis, berubah menjadi racun. Setiap hari, Reza harus menelan kata-kata pedas yang lebih tajam dari belati. Hinaan dan caci maki menjadi sarapannya setiap pagi. Puncaknya, ia dihadapkan pada selembar kertas yang merenggut statusnya sebagai suami. Ia diusir dari rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Malam itu, langit seolah ikut menangis. Hujan turun dengan derasnya, membasahi Jakarta dan juga membasahi jiwa Reza yang hancur berkeping-keping. Dengan langkah gontai, ia berjalan tanpa tujuan, menggendong satu-satunya harta yang paling berharga, malaikat kecilnya, Kayla. Mereka tak punya tempat untuk pulang. Emperan toko yang dingin menjadi istana mereka malam itu. Beralaskan kardus bekas dan berselimutkan udara malam yang menusuk tulang, Reza memeluk erat tubuh mungil Kayla, berusaha menjadi perisai dari kerasnya dunia. Hari-hari berikutnya adalah neraka di bumi. Untuk bertahan hidup, Reza terpaksa menjadi pemulung, mengais botol-botol bekas dari tumpukan sampah yang bau. Setiap suap nasi sisa yang ia temukan, ia berikan pada Kayla dengan senyum, sambil berkata perutnya sudah kenyang, padahal perutnya sendiri meraung-raung menahan lapar. Ia menelan ludah melihat orang lain makan dengan lahap di restoran, sementara ia dan putrinya harus menahan tatapan sinis dan jijik dari orang-orang yang lalu lalang. Inilah titik nol dalam hidup Reza. Sebuah kehinaan yang tak terkira. Namun, mereka tidak tahu di dalam jiwa yang terluka itu, tersimpan sebuah ketulusan yang kelak akan mengubah takdirnya selamanya. Sebuah kebaikan hati yang akan menjadi kunci pembuka gerbang keajaiban. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang, ke hari terakhir Reza masih bisa menyebut sebuah bangunan sebagai rumahnya. Udara di dalam rumah kecil itu terasa sesak, lebih pengap dari udara Jakarta di siang hari. Ini bukan lagi sebuah istana cinta, melainkan medan pertempuran dingin. Di satu sisi, berdiri Maya, istrinya, dengan tatapan mata yang beku, sekeras batu. Wajah yang dulu selalu Reza rindukan, kini menjadi sumber ketakutannya. Aku sudah muak, Mas. Muak hidup seperti ini.
Suara Maya terdengar parau, menahan amarah yang sudah lama ia pendam. Lihat tetangga kita. Mereka bisa beli mobil baru, bisa liburan. Sedangkan kita? Untuk makan besok saja kita harus pusing. Kamu itu suami, kepala keluarga, tapi tidak bisa diandalkan. Reza hanya bisa menunduk. Setiap kata dari istrinya terasa seperti cambukan api di punggungnya. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah berhenti berjuang. Ia ingin menceritakan bagaimana ia rela bekerja serabutan di bawah terik matahari, dari kuli bangunan hingga ojek panggilan, hanya untuk membawa pulang beberapa lembar uang lusuh. Ia ingin mengaku bahwa ia sering menahan lapar di luar, agar nasi di rumah cukup untuk istri dan anaknya. Tapi lidahnya terasa keluh, tenaganya seakan habis terkuras oleh tatapan kebencian Maya. Aku masih berusaha, Mei. Hanya itu yang sanggup keluar dari bibirnya, suaranya bergetar. Ini hanya sementara. Sementara katamu? Maya tertawa sinis, sebuah tawa yang lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Ia kemudian melempar selembar kertas ke atas meja. Aku tidak punya waktu lagi untuk menunggumu. Tanda tangani ini. Kita selesai. Mata Reza terpaku pada kertas itu. Surat cerai. 3 kata yang terasa seperti palu godam menghantam kepalanya. Dunianya runtuh seketika. Wanita yang ia janjikan untuk menemani seumur hidup di hadapan Tuhan, kini memintanya untuk mengakhiri segalanya di atas selembar kertas. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur lebur, Reza mengambil pulpen. Setiap goresan tanda tangannya terasa seperti ia sedang menggoreskan luka abadi di jiwanya. Setelah selesai, ia didorong keluar dari rumah itu, hanya diizinkan membawa Kayla, putrinya, yang menatap bingung pada kedua orang tuanya. Pintu itu pun tertutup rapat di hadapannya. Dan di saat itulah, Reza sadar, ia dan putrinya kini resmi menjadi gelandangan. Pintu yang tertutup itu menjadi garis batas antara kehidupan dan neraka. Di baliknya, ada kehangatan dan kenangan. Di depannya, hanya ada hujan deras dan masa depan yang gelap gulita. Reza mematung sejenak, menatap pintu itu, berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi genggaman tangan mungil Kayla di jarinya menyadarkannya pada kenyataan yang pahit. Mereka benar-benar telah dibuang. Maka dimulailah perjalanan mereka sebagai musafir tanpa tujuan di rimba beton Jakarta. Mereka berjalan menembus tirai hujan, menjadi bayangan yang lenyap di antara sorot lampu mobil dan gemerlapnya kota yang tak peduli. Bagi Reza, setiap gedung tinggi yang ia lewati terasa seperti raksasa yang menertawakan nasibnya. Setiap keluarga yang ia lihat tertawa di dalam mobil terasa seperti sayatan di hatinya. Ia dan putrinya kini hanyalah debu jalanan, tak terlihat dan tak berarti. Malam semakin larut, tubuh kecil Kayla mulai menggigil kedinginan. Reza tahu, ia harus mencari tempat berteduh. Pilihannya jatuh pada sebuah emperan toko yang sudah tutup. Di sanalah, dengan hanya beralaskan kardus basah yang ia temukan di tempat sampah, ia mencoba membangun istana sementara untuk putrinya. Ia lepas jaketnya yang sudah basah kuyup untuk menyelimuti Kayla, membiarkan tubuhnya sendiri dihantam angin malam yang tanpa ampun. Ia memeluk Kayla dengan erat, seolah ingin mentransfer seluruh sisa kehangatan di tubuhnya kepada sang buah hati. Keesokan paginya, mereka terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh suara sapu lidi dan bentakan seorang petugas keamanan yang mengusir mereka. Jangan mengotori tempat ini. Pergi. Kata-kata itu menusuk harga diri Reza yang sudah compang-camping. Dengan perut kosong dan hati yang perih, mereka kembali berjalan. Rasa lapar di perut Kayla menjadi prioritas utamanya. Dengan menekan rasa malunya dalam-dalam, Reza mulai mengais-ngais tong sampah di belakang sebuah restoran, mencari makanan sisa yang masih layak untuk dimakan. Inilah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Namun cinta seorang ayah pada anaknya mampu mengalahkan segalanya. Mereka terus berpindah, dari satu lorong ke lorong lain, dari satu emperan ke emperan lain, selalu diusir, selalu dipandang sebelah mata. Dunia yang luas ini seakan tak memiliki sejengkal tanah pun untuk mereka berpijak. Di tengah lautan keputusasaan, ada satu hal yang menolak untuk tenggelam. Cinta Reza pada Kayla. Reza sadar, ia tidak hanya harus menjaga perut putrinya tetap terisi, tapi ia juga harus melindungi hatinya yang masih rapuh dan polos. Maka, ia pun menjadi seorang pendongeng ulung di panggung jalanan. Setiap malam,
Di bawah tatapan jutaan bintang yang seolah menjadi penonton setia mereka, Reza akan membisikkan dongeng-dongeng indah ke telinga Kayla. Dongeng tentang satria pemberani yang mengalahkan naga, tentang putri cantik yang tinggal di istana awan. Baginya, kardus yang mereka tiduri bukanlah kardus, melainkan singgasana seorang raja. Gemerlap lampu kota bukanlah lampu, melainkan ribuan kunang-kunang yang menari untuk mereka. Dengan cara itulah, ia mencoba membangun sebuah perisai imajinasi untuk melindungi Kayla dari kerasnya kenyataan. Ia akan bernyanyi dengan suara lirih hingga Kayla tertidur pulas dalam pelukannya, bermimpi indah, melupakan sejenak bahwa mereka tak punya atap di atas kepala. Namun, perisai itu akhirnya retak. Tubuh mungil Kayla tak sanggup lagi menahan gempuran angin malam dan hujan yang tak menentu. Suatu pagi, Reza terbangun oleh rintihan pelan. Ia menyentuh dahi putrinya, dan hatinya seakan berhenti berdetak. Panas. Tubuh Kayla terbakar demam tinggi. Kepanikan yang luar biasa melanda Reza. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggendong Kayla dan berlari menuju puskesmas terdekat, memohon pertolongan. Tapi, dinding takdir seolah terlalu tinggi untuk ia panjat. Di hadapan meja administrasi, ia kembali dihadapkan pada kenyataan yang kejam. Biayanya sekian, Pak. Mana KTP dan kartu keluarganya? Reza hanya bisa menggeleng lemah. Uang ia tak punya, identitas pun entah di mana. Dengan dingin, petugas itu menolaknya. Hati Reza hancur. Di saat putrinya bertaruh nyawa, dunia justru menutup pintu rapat-rapat. Dalam keputusasaan, ia membawa Kayla ke sudut taman, memeluknya erat, air matanya bercampur dengan keringat dingin. Namun, saat menatap wajah pucat Kayla, sesuatu di dalam dirinya bangkit. Bukan lagi kepasrahan, melainkan sebuah sumpah. Aku tidak akan menyerah, Nak. Ayah tidak akan membiarkanmu kalah. Sumpah seorang ayah yang akan melakukan apapun demi menyelamatkan mataharinya. Dan sumpah inilah yang akan menjadi percikan api yang membakar takdir, membawanya ke sebuah pertemuan yang tidak pernah ia duga. Sumpah yang terucap di dalam hati memberi Reza kekuatan baru. Ia tidak lagi hanya pasrah, ia berjuang sekuat tenaga. Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta yang seolah ingin membakar aspal, Reza kembali ke pekerjaannya, memunguti botol-botol plastik bekas. Setiap botol yang ia masukkan ke dalam karung adalah sebentuk doa, sebuah harapan agar ia bisa membelikan obat dan makanan yang layak untuk Kayla, yang kini duduk lemah bersandar di sebatang pohon, menemaninya bekerja. Tiba-tiba, deru mesin yang tersendat-sendat memecah lamunan Reza. Sebuah sedan mewah hitam mengkilap, sebuah pemandangan yang begitu kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya, berhenti mendadak tak jauh dari tempatnya berada. Asap tipis mengepul dari kap mesinnya. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita yang seolah-olah turun dari sampul majalah. Cantik, elegan, dengan pakaian berkelas yang tampak asing di jalanan berdebu itu. Wajahnya yang rupawan tampak panik dan bingung. Sesekali ia melihat jam tangan mahalnya, lalu menatap mobilnya dengan putus asa. Reza hanya memperhatikannya dari jauh. Ada dua suara yang berperang di dalam benaknya. Satu suara menyuruhnya untuk tidak peduli, untuk apa menolong orang kaya yang mungkin akan memandangnya dengan jijik. Suara lainnya, suara hatinya yang tulus, berbisik bahwa menolong sesama tidak pernah memandang status. Ia teringat sumpahnya demi Kayla, bahwa ia akan menjadi pria yang lebih baik. Setelah bergulat dengan keraguannya, Reza menarik napas dalam-dalam. Ia menghampiri Kayla, mengusap kepalanya, lalu berjalan dengan langkah mantap menuju wanita itu. Ia tahu penampilannya dekil dan kotor, ia tahu mungkin ia akan diusir. Tapi ia harus mencoba. "Permisi, Bu," ucapnya dengan sopan dan sedikit ragu. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut, menatap Reza dari atas ke bawah dengan pandangan yang sulit diartikan. "Maaf kalau saya lancang. Sepertinya mobil Ibu bermasalah. Kalau Ibu berkenan, mungkin saya bisa coba melihatnya." Disinilah, di bawah terik matahari yang membakar, di antara tumpukan sampah dan mobil mewah, takdir mulai menenun benangnya yang paling tak terduga. Sebuah pertemuan yang akan menjadi titik balik bagi kehidupan mereka semua. Sarah menatap Reza dengan keraguan yang kentara. Logikanya sebagai seorang pebisnis yang selalu waspada langsung bekerja. Siapa pria ini? Apa niatnya?
Mungkinkah ia hanya ingin mengambil kesempatan? Penampilannya yang lusuh dan dekil sama sekali tidak meyakinkan. Di otaknya, ia sudah membayangkan skenario terburuk. Namun, di sisi lain, keputusasaan mulai menggerogotinya. Ia melirik lagi jam tangannya, waktu terus berjalan, dan pertemuan maha penting dengan investor asing sudah di depan mata. Apakah Anda yakin bisa? Tanya Sarah, suaranya terdengar ragu, mencoba menjaga kesopanan meski hatinya menolak untuk percaya. Reza hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang seolah berkata, "Percayalah padaku." Ia tidak tersinggung oleh keraguan itu, ia sudah terbiasa dipandang sebelah mata. "Izinkan saya mencoba, Bu. Dulu saya pernah bekerja di bengkel." Akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, Sarah mengangguk pasrah. Ia menekan sebuah tombol di kuncinya, dan kap mesin mobil mewah itu terbuka secara hidrolik. Reza mendekat, matanya langsung menelusuri jalinan mesin yang rumit itu dengan tatapan seorang ahli. Tangannya yang kapalan, yang terbiasa memegang botol bekas, kini dengan cekatan memeriksa kabel dan selang. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Ia seperti seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Ia meminta Sarah untuk mencoba menyalakan mesin. Terdengar suara starter yang berat, namun mesinnya tak kunjung hidup. Reza tidak panik. Matanya yang jeli terus mencari, hingga akhirnya ia menemukan sumber masalahnya. Sebuah kabel kecil yang sedikit longgar, tersembunyi di balik komponen lainnya. Sebuah masalah sepele yang seringkali luput dari perhatian. Dengan hati-hati, ia mengencangkan kembali sambungan kabel itu. "Coba lagi, Bu," katanya dengan tenang. Sarah, dengan harapan yang tak seberapa, memutar kunci kontak sekali lagi. Dan keajaiban terjadi. Mesin mobil itu langsung meraung hidup dengan suara garang yang khas. Halus dan sempurna. Sarah terperangah, matanya membelalak tak percaya. Mulutnya sedikit terbuka karena syok. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, pria dekil yang ia remehkan ini berhasil melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan. Wanita CEO yang terbiasa menilai segala sesuatu dengan logika dan angka itu, kini dihadapkan pada sebuah anomali. Pria di hadapannya bukanlah sekadar pemulung. Ia adalah sebuah teka-teki. Dan Sarah, tanpa ia sadari, mulai tertarik untuk memecahkan teka-teki itu. Masih diliputi rasa takjub, Sarah akhirnya berhasil menguasai dirinya. Rasa lega dan terima kasih yang meluap-luap terpancar dari wajahnya. Pria di hadapannya ini baru saja menyelamatkannya dari bencana bisnis yang besar. Tanpa pikir panjang, ia membuka tas tangannya yang mahal, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah yang masih baru dan rapi, lalu menyodorkannya pada Reza. Jumlah yang bagi Reza bisa menjadi penyambung hidup untuk berminggu-minggu. "Ini, Pak, terimalah. Sebagai ucapan terima kasih saya. Bapak sudah sangat menolong saya," ujar Sarah dengan senyum tulus. Reza menatap uang di tangan Sarah, lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Terima kasih banyak, Bu, tapi saya ikhlas menolong." "Tidak usah," jawabnya dengan suara yang tenang, namun tegas. Sarah terkejut. Ia mengira Reza hanya malu-malu. "Tidak apa-apa, Pak, tolong diterima. Saya sungguh-sungguh ingin berterima kasih." Reza kembali tersenyum, senyuman yang memancarkan martabat yang tak bisa dibeli dengan uang. "Rezeki saya hari ini adalah bisa menolong Ibu. Itu sudah lebih dari cukup." Di saat itulah, Kayla, yang sejak tadi hanya dia memperhatikan, angkat bicara dengan suaranya yang mungil dan polos. "Ayah bilang, kalau menolong orang, pahalanya dari Tuhan, Bu. Bukan dari uang." Kalimat sederhana dari seorang anak kecil itu terasa seperti sebuah tamparan lembut bagi Sarah. Ia terdiam 1000 bahasa. Selama ini ia hidup di dunia di mana segalanya bisa diukur dengan uang, di mana setiap jasa ada harganya. Kini, ia dihadapkan pada sebuah ketulusan murni yang membuatnya merasa malu. Ia sadar, memberikan uang pada pria ini justru akan merendahkan kebaikan hatinya yang luhur. Dengan perasaan campur aduk antara kagum dan hormat, Sarah memasukkan kembali uangnya. Ia lalu mengambil sesuatu yang lain dari dompetnya. Secarik kartu nama yang elegan. "Baik, Pak. Saya tidak akan memaksa. Kenalkan, nama saya Sarah," ucapnya sambil menyodorkan kartu itu.
Saya CEO di perusahaan yang tertera di situ. Kalau suatu saat Bapak, atau putri Bapak, butuh bantuan apapun, saya mohon jangan ragu untuk menghubungi nomor ini. Anggap saja ini cara saya membalas kebaikan Bapak hari ini. Reza menerima kartu kecil itu dengan ragu. Mobil mewah itu pun melaju pergi, meninggalkan Reza dan Kayla dalam kepulan debu. Namun, yang tertinggal bukan hanya debu, melainkan secari kartu nama dan sebuah kesan mendalam di hati seorang wanita kaya, yang baru saja belajar tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Begitu mobilnya kembali melaju, Sarah berubah menjadi pribadi yang berbeda. Wajah paniknya hilang, digantikan oleh topeng fokus dan determinasi seorang pemimpin. Ia menekan pedal gas, membelah lalu lintas Jakarta yang padat dengan keahlian seorang pembalap yang sedang berpacu dengan waktu. Pikirannya tidak lagi tertuju pada pria tulus yang baru ia temui, melainkan pada data, angka, dan strategi presentasi yang sudah ada di ujung lidahnya. Ia tiba di sebuah hotel bintang 5 yang menjulang gagah tepat pada waktunya. Dengan langkah cepat dan penuh percaya diri, ia memasuki ruang pertemuan di lantai teratas, di mana para investor asing dengan wajah serius telah menunggunya. Tidak ada sedikit pun jejak kepanikan yang ia rasakan beberapa saat lalu. Yang ada hanyalah aura seorang CEO yang siap memenangkan pertempuran. Dengan brilian, Sarah memaparkan visinya, menjawab setiap pertanyaan tajam dengan data yang akurat dan argumen yang tak terbantahkan. Ia menguasai ruangan itu sepenuhnya. Para investor yang tadinya tampak ragu, kini mengangguk-angguk kagum. Dan di akhir presentasi, pena pun bertinta. Kontrak kerjasama senilai miliaran rupiah, sebuah proyek raksasa yang akan meroketkan perusahaannya, berhasil ia amankan. Setelah para investor pergi dengan jabat tangan yang hangat, Sarah berdiri sendirian di ruangan mewah itu. Ia menatap keluar jendela kaca yang besar, memandang hamparan kota Jakarta dari ketinggian. Adrenalin kemenangannya perlahan surut, dan pikirannya mulai kembali ke kejadian 1 jam yang lalu. Ia memutar ulang momen saat ia berdiri tak berdaya di pinggir jalan, diambang kehilangan kesempatan emas ini. Dan di sanalah, sebuah kesadaran menghantamnya dengan telak. Kemenangan besar ini, kesuksesan miliaran rupiah ini, tidak akan pernah terjadi tanpa pertolongan pria pemulung itu. Pria dekil bernama Reza, yang dengan keahlian dan ketulusannya, telah menjadi penyelamat tak terduga. Ironis. Kesuksesan terbesarnya hari ini dibangun di atas kebaikan hati seorang pria yang bahkan tidak mau menerima imbalan sepeser pun. Pria itu bukan hanya memperbaiki mobilnya, ia telah menyelamatkan masa depan perusahaannya. Dan hutang budi sebesar ini, tidak bisa ia biarkan begitu saja. Hari-hari berlalu sejak pertemuan penting itu. Sarah kembali tenggelam dalam kesibukannya sebagai seorang CEO. Rapat, laporan, dan keputusan-keputusan bernilai miliaran menjadi santapan hariannya. Ia kembali ke dunianya yang mewah, steril, dan serba teratur. Namun, anehnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Di tengah gemerlap kemewahan itu, bayangan seorang pria dekil dengan senyum tulus dan seorang anak perempuan mungil terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat tumpukan uang atau membahas keuntungan perusahaan, ia teringat pada Reza yang dengan mudahnya menolak lembaran-lembaran rupiah yang ia tawarkan. Di dunia Sarah, semua orang menginginkan uang dan kekuasaan. Tapi pria itu, yang jelas-jelas tidak memiliki apa-apa, justru memegang teguh sebuah harta yang tak terlihat, harga diri dan ketulusan. Hal ini mengusiknya, membuatnya terus berpikir. Ia memandangi kartu nama yang ia berikan pada Reza, bertanya-tanya apakah pria itu akan menelepon. Tapi semakin ia pikirkan, semakin ia ragu. Orang dengan harga diri setinggi itu, kemungkinan besar tidak akan pernah meminta-minta. Sebuah perasaan tanggung jawab yang kuat mulai tumbuh di hatinya. Hutang budi ini terasa seperti beban yang harus ia selesaikan. Ia tidak bisa tidur nyenyak, membayangkan Reza dan Kayla yang mungkin kedinginan di jalanan, sementara ia tidur di atas kasur yang empuk. Akhirnya, ia tidak tahan lagi. Ia mengambil sebuah keputusan. Pagi itu, ia memanggil sopir pribadinya. "Pak, kita tidak ke kantor hari ini," perintahnya dengan tegas. "Kita kembali ke jalan tempat mobil saya mogok tempo hari. Kita cari pria penolong itu dan putrinya." Maka, mobil mewah itu kembali menyusuri jalanan yang kontras dengan penampilannya. Perlahan, mereka berkeliling, mata Sarah awas memindai setiap sudut jalan, setiap emperan toko.
Ia mencari sosok yang kini begitu membekas di benaknya. Setelah beberapa saat berputar tanpa hasil, harapan Sarah nyaris pupus. Namun, saat melewati sebuah taman kota kecil yang tak terurus, matanya menangkap pemandangan itu. Di bawah sebuah pohon rindang, duduk seorang pria dan anak perempuan kecil, sedang berbagi sebungkus nasi dengan lauk seadanya. Itu mereka, Reza dan Kayla. Mobil itu berhenti. Jantung Sarah berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan lagi pertemuan karena takdir. Ini adalah pertemuan yang ia ciptakan sendiri, sebuah langkah pertama untuk membayar hutang budi yang tak ternilai harganya. Pintu mobil mewah itu terbuka, dan Sarah melangkah keluar. Sepatunya yang mahal dan mengkilap kontras dengan tanah berdebu di taman itu. Reza dan Kayla mendongak, kegiatan makan mereka yang sederhana terhenti. Mata Reza membelalak kaget, tidak menyangka akan bertemu lagi dengan wanita penolong yang ia pikir sudah melupakannya. Sarah tersenyum hangat, mencoba mencairkan suasana. "Selamat siang, Pak Reza," sapanya dengan ramah. "Maaf mengganggu. Saya sengaja mencari Bapak." Reza berdiri dengan canggung, bingung harus berkata apa. "Ibu Sarah? Ada apa ya, Bu?" tanyanya terbata-bata, masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sarah tidak ingin bertele-tele. Ia tahu pria di hadapannya ini memiliki harga diri yang tinggi, jadi ia tidak akan menawarkan sedekah. Ia akan menawarkan sebuah kehormatan. "Pak Reza, saya kesini karena sebenarnya, saya yang butuh bantuan Bapak," ucap Sarah dengan nada serius. "Sopir pribadi saya baru saja mengundurkan diri. Saya sedang mencari pengganti, seseorang yang bukan hanya ahli menyetir, tapi juga jujur dan bisa saya percaya sepenuhnya. Setelah bertemu Bapak tempo hari, saya yakin orang itu adalah Bapak." Dunia Reza seakan berhenti berputar. Tawaran pekerjaan? Sebagai sopir dan asisten pribadi seorang CEO? Rasanya seperti mimpi. Namun, sedetik kemudian, ia menunduk menatap pakaiannya yang kumal dan sandalnya yang nyaris putus. Rasa rendah diri yang selama ini menghantuinya kembali mencengkeram. "Tapi, Bu saya..." Ia tergagap, "Saya ini hanya seorang pemulung. Saya kotor, tidak berpendidikan tinggi. Saya tidak pantas bekerja untuk orang besar seperti Ibu." Sarah menatap Reza dengan tatapan yang teduh dan meyakinkan. "Penampilan dan status bisa diubah, Pak Reza," katanya lembut. "Tapi kejujuran dan hati yang tulus itu tidak ternilai harganya. Keahlian Bapak sudah saya lihat, dan kejujuran Bapak sudah saya rasakan. Itulah yang saya butuhkan, dan itu jauh lebih penting dari ijazah manapun." Reza terdiam. Ia lalu menoleh dan menatap wajah Kayla, putrinya. Ia melihat harapan di mata mungil itu. Ia melihat masa depan. Tawaran ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang Kayla. Ini adalah jalan keluar dari penderitaan mereka, sebuah tangga yang Tuhan ulurkan dari langit. Dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru, ia kembali menatap Sarah. "Baik, Bu. Demi putri saya terima tawaran ini." Di bawah pohon rindang di sebuah taman kota yang terlupakan, sebuah kesepakatan yang didasari oleh ketulusan dan kepercayaan telah dibuat. Sebuah kesepakatan yang akan membuka lembaran baru yang tak pernah berani Reza dan Kayla impikan sekalipun. Perubahan itu datang secepat kilat. Hari itu juga, Sarah membawa Reza dan Kayla ke sebuah toko pakaian. Pakaian kumal yang menjadi saksi bisu penderitaan mereka ditanggalkan, diganti dengan pakaian baru yang bersih dan layak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reza menatap pantulan dirinya di cermin dan nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Di sana berdiri seorang pria tegap dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilap. Bukan lagi seorang pemulung yang tatapannya kosong, melainkan seorang profesional yang martabatnya telah kembali. Perhentian berikutnya adalah rumah Sarah, sebuah hunian megah yang lebih mirip istana daripada rumah. Saat gerbang tinggi itu terbuka secara otomatis, Kayla menempelkan wajahnya di kaca mobil dengan mata terbelalak penuh kekaguman. Baginya, ini adalah dunia dongeng yang menjadi nyata. Sarah menyambut mereka di pintu utama, bukan dengan sikap seorang atasan, melainkan dengan kehangatan seorang sahabat. Ia berlutut untuk menyejajarkan tingginya dengan Kayla. "Selamat datang di rumah, Kayla. Anggap saja ini rumahmu sendiri, ya." Reza dan Kayla diberi sebuah kamar pavilion yang nyaman, lengkap dengan tempat tidur empuk,
kamar mandi pribadi, dan jendela yang menghadap ke taman yang asri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Kayla tidak tidur beralaskan kardus. Ia melompat-lompat kegirangan di atas kasur empuknya, sementara Reza hanya bisa terduduk di tepi ranjang, menangis dalam diam. Air mata yang mengalir bukan lagi air mata kepedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga. Babak baru kehidupan mereka pun dimulai. Reza memulai pekerjaannya sebagai sopir dan asisten pribadi Sarah, dengan dedikasi yang luar biasa. Sementara itu, Kayla didaftarkan di salah satu sekolah swasta terbaik di kota. Dengan seragam barunya yang rapi dan tas punggung yang lucu, Kayla melambaikan tangan pada ayahnya di hari pertama sekolah. Wajahnya berseri-seri penuh semangat. Ia tak lagi sendiri, ia kini punya teman-teman baru, punya tempat untuk belajar dan bermain. Mereka kini memiliki segalanya. Tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, dan yang terpenting, harapan akan masa depan yang cerah. Roda takdir telah berputar sepenuhnya. Dari debu jalanan, mereka kini diangkat ke tempat di mana mimpi-mimpi baru bisa mulai dirajut. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sarah dan Reza mulai melampaui batas antara atasan dan bawahan. Di dalam mobil yang melaju membelah Jakarta, keheningan yang canggung perlahan berubah menjadi percakapan yang hangat. Sarah mulai menyadari bahwa Reza bukan sekadar sopir biasa. Ia adalah pendengar yang baik, seorang pengamat yang jeli, dan sesekali memberikan pendapat sederhana namun penuh kearifan yang seringkali luput dari pandangan Sarah. Reza terbukti sangat bisa diandalkan. Ia bukan hanya mengantar Sarah tepat waktu, tapi juga membantunya dalam berbagai situasi penting. Ia bisa merasakan saat atasannya sedang stres, dan tanpa diminta, akan memutarkan musik yang menenangkan atau sekadar berkata, "Semua akan baik-baik saja, Bu." Perhatian-perhatian kecil inilah yang mulai meruntuhkan dinding formalitas di antara mereka. Dalam salah satu perjalanan jauh, Reza memberanikan diri menceritakan masa lalunya, bukan untuk dikasihani, tapi untuk berbagi. "Bagi saya, Bu," ucap Reza sambil matanya tetap fokus ke jalan, "Kayla itu bukan hanya anak. Dia adalah kompas saya. Alasan saya bangun setiap pagi, alasan saya untuk tidak pernah menyerah, bahkan saat saya berada di titik terendah sekalipun." Melihatnya tersenyum, itu sudah cukup untuk membayar semua penderitaan di dunia ini. Cerita itu menyentuh sisi terdalam hati Sarah. Sebagai seorang wanita karir yang sukses, ia memiliki segalanya, namun ia sering merasa kesepian. Ketulusan cinta Reza pada putrinya adalah sesuatu yang ia rindukan. Di sisi lain, hubungan Sarah dengan Kayla pun tumbuh semakin erat. Di sela-sela kesibukannya, Sarah selalu meluangkan waktu untuk Kayla. Membantunya mengerjakan PR, menemaninya bermain di taman, atau membacakan dongeng sebelum tidur. Ia menemukan kebahagiaan yang tulus dalam tawa riang Kayla. Hingga suatu sore, saat mereka sedang merangkai bunga bersama, Kayla menatap Sarah dengan mata berbinar dan berkata, "Bunda Sarah, bunga yang ini cantik, ya?" Kata "Bunda" itu terucap begitu alami, begitu tulus. Kata itu membuat Sarah terdiam membeku, sebuah kehangatan yang aneh dan membahagiakan menjalari seluruh tubuhnya. Reza, yang tak sengaja mendengar dari kejauhan, hanya bisa tersenyum haru. Tanpa mereka sadari, di dalam istana megah itu, 3 jiwa yang dipertemukan takdir telah merajut sebuah benang keluarga yang baru. Bukan keluarga karena ikatan darah, melainkan karena ikatan hati. Kebahagiaan yang dirajut oleh Reza, Kayla, dan Sarah di dalam rumah megah itu ternyata tidak luput dari pandangan mata-mata yang iri. Di kantor Sarah, kedekatan yang tidak biasa antara sang CEO dengan sopir pribadinya menjadi buah bibir. Bisik-bisik di sudut pantry dan tatapan sinis di koridor mulai mengarah pada Reza. Mereka tidak melihat pria tulus yang berhati mulia. Yang mereka lihat hanyalah seorang mantan pemulung yang dianggap berhasil memanfaatkan kebaikan atasan mereka. Fitnah pun mulai menyebar seperti api. Ada yang bilang Reza menggunakan putrinya sebagai alat untuk menarik simpati. Ada pula yang menuduhnya memiliki niat tersembunyi untuk menguras harta Sarah. Reza merasakan perubahan atmosfer itu. Tatapan yang dulu ramah kini menjadi dingin, sapaan yang dulu hangat kini terasa hambar. Ia merasa sedih, namun ia hanya bisa diam, sadar akan posisinya yang rentan. Gosip yang beredar akhirnya sampai juga ke telinga Sarah, melalui asisten kepercayaannya. Mendengar itu,
Wajah Sarah yang biasanya tenang langsung mengeras karena amarah. Bukan amarah karena dirinya digosipkan, melainkan amarah karena kehormatan dan nama baik Reza, pria yang sangat ia hormati, telah diinjak-injak. Ia tidak akan tinggal diam. Tanpa menunggu lama, Sarah mengumpulkan seluruh staf manajer di ruang rapat utama. Suasana terasa tegang. Setelah semua berkumpul, Sarah berdiri di depan, tatapannya tajam menelusuri setiap wajah di ruangan itu. Saya dengar ada desas-desus tidak menyenangkan yang beredar di kantor ini, mulainya dengan suara dingin dan berwibawa. Desas-desus yang menyudutkan sopir pribadi saya, Pak Reza. Beberapa orang tampak menunduk, tak berani menatapnya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Biar saya jelaskan, lanjut Sarah, suaranya kini bergema di seluruh ruangan. Pria yang kalian gunjingkan itu adalah pahlawan perusahaan ini. Ingat kontrak miliaran rupiah dengan investor asing yang kita rayakan bulan lalu? Kesuksesan itu tidak akan pernah terjadi jika bukan karena dia. Sarah kemudian menceritakan semua kejadian hari itu. Bagaimana mobilnya mogok, bagaimana ia nyaris kehilangan kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan, dan bagaimana Reza, seorang pemulung yang ia temui di jalan, menolongnya dengan tulus tanpa meminta imbalan. Jadi, sebelum kalian merendahkan seseorang karena masa lalunya, berkacalah dulu. Pria itu telah menunjukkan integritas yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian orang di ruangan ini. Saya tidak akan mentolerir fitnah apapun terhadapnya. Hargai dia sebagaimana kalian menghargai saya. Ruangan itu hening seketika, hanya terdengar desiran pendingin udara. Semua yang hadir tertunduk malu. Fitnah yang tadinya diciptakan untuk menghancurkan, justru menjadi batu fondasi yang mengokohkan kepercayaan di antara mereka. Sebuah kepercayaan yang kini siap untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam lagi. Kebahagiaan yang dirajut oleh Reza, Kayla, dan Sarah di dalam rumah megah itu ternyata tidak luput dari pandangan mata-mata yang iri. Di kantor Sarah, kedekatan yang tidak biasa antara sang CEO dengan sopir pribadinya menjadi buah bibir. Bisik-bisik di sudut pantry dan tatapan sinis di koridor mulai mengarah pada Reza. Mereka tidak melihat pria tulus yang berhati mulia. Yang mereka lihat hanyalah seorang mantan pemulung yang dianggap berhasil, memanfaatkan kebaikan atasan mereka. Fitnah pun mulai menyebar seperti api. Ada yang bilang Reza menggunakan putrinya sebagai alat untuk menarik simpati. Ada pula yang menuduhnya memiliki niat tersembunyi untuk menguras harta Sarah. Reza merasakan perubahan atmosfer itu. Tatapan yang dulu ramah kini menjadi dingin. Sapaan yang dulu hangat kini terasa hambar. Ia merasa sedih, namun ia hanya bisa diam, sadar akan posisinya yang rentan. Gosip yang beredar akhirnya sampai juga ke telinga Sarah, melalui asisten kepercayaannya. Mendengar itu, wajah Sarah yang biasanya tenang langsung mengeras karena amarah. Bukan amarah karena dirinya digosipkan, melainkan amarah karena kehormatan dan nama baik Reza, pria yang sangat ia hormati, telah diinjak-injak. Ia tidak akan tinggal diam. Tanpa menunggu lama, Sarah mengumpulkan seluruh staf manajer di ruang rapat utama. Suasana terasa tegang. Setelah semua berkumpul, Sarah berdiri di depan, tatapannya tajam menelusuri setiap wajah di ruangan itu. Saya dengar ada desas-desus tidak menyenangkan yang beredar di kantor ini, mulainya dengan suara dingin dan berwibawa. Desas-desus yang menyudutkan sopir pribadi saya, Pak Reza. Beberapa orang tampak menunduk, tak berani menatapnya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria itu? Biar saya jelaskan, lanjut Sarah, suaranya kini bergema di seluruh ruangan. Pria yang kalian gunjingkan itu adalah pahlawan perusahaan ini. Ingat kontrak miliaran rupiah dengan investor asing yang kita rayakan bulan lalu? Kesuksesan itu tidak akan pernah terjadi jika bukan karena dia. Sarah kemudian menceritakan semua kejadian hari itu. Bagaimana mobilnya mogok, bagaimana ia nyaris kehilangan kesepakatan terbesar dalam sejarah perusahaan, dan bagaimana Reza, seorang pemulung yang ia temui di jalan, menolongnya dengan tulus tanpa meminta imbalan. Jadi, sebelum kalian merendahkan seseorang karena masa lalunya, berkacalah dulu. Pria itu telah menunjukkan integritas yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian orang di ruangan ini. Saya tidak akan mentolerir fitnah apapun terhadapnya. Hargai dia sebagaimana kalian menghargai saya. Ruangan itu hening seketika,
hanya terdengar desiran pendingin udara. Semua yang hadir tertunduk malu. Fitnah yang tadinya diciptakan untuk menghancurkan, justru menjadi batu fondasi yang mengokohkan kepercayaan di antara mereka. Sebuah kepercayaan yang kini siap untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam lagi. Pembelaan Sarah di depan seluruh stafnya menjadi sebuah titik balik. Sejak saat itu, Reza tidak lagi hanya merasa berhutang budi, tapi juga merasakan sebuah ikatan yang lebih dalam. Ia melihat Sarah bukan lagi hanya sebagai atasan yang baik hati, tapi sebagai seorang wanita luar biasa yang memiliki keberanian dan keteguhan hati. Kepercayaan di antara mereka kini telah berevolusi menjadi sebuah kekaguman timbal balik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, mereka melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Malam itu, setelah semua urusan pekerjaan selesai, Sarah mengajak Reza untuk mengobrol di balkon kamar hotelnya yang menyuguhkan pemandangan gemerlap lampu kota dari ketinggian. Angin malam berhembus lembut, menciptakan suasana yang tenang dan intim. Sarah menatap hamparan cahaya di bawahnya, lalu menoleh pada Reza yang berdiri di sisinya. "Reza," panggilnya lembut. "Aku tidak pernah benar-benar mengucapkan ini dengan layak. Terima kasih. Bukan hanya karena telah menolongku hari itu, tapi karena telah hadir dalam hidupku dan Kayla. Kau membawa sebuah ketulusan yang selama ini tidak pernah aku temukan." Reza hanya tersenyum. "Seharusnya saya yang berterima kasih, Bu. Ibu telah mengubah hidup kami." Sarah menggeleng pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Aku harus jujur padamu, Reza. Perasaanku lebih dari sekadar rasa terima kasih. Selama ini aku mencari pasangan yang setara dalam bisnis, yang bisa mengimbangi ambisiku. Tapi ternyata, yang benar-benar aku butuhkan adalah pasangan yang setara dalam ketulusan hati. Dan orang itu adalah kamu. Reza, aku jatuh cinta padamu." Dunia Reza seakan runtuh untuk kedua kalinya. Namun kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena keterkejutan yang luar biasa. Ia mundur selangkah, menatap Sarah tak percaya. "Bu Sarah, apa yang ibu katakan?" bisiknya. "Ibu adalah bulan, dan saya ini hanya kunang-kunang di tanah. Saya ini pria gagal yang pernah dibuang karena tidak punya apa-apa." Sarah melangkah maju, menghapus jarak di antara mereka. Ia menatap lekat ke dalam mata Reza. "Aku tidak butuh pria kaya, Reza. Aku butuh pria baik. Aku tidak butuh jabatan, aku butuh kesetiaan. Dan semua itu ada pada dirimu," balasnya dengan suara bergetar. Mendengar itu, pertahanan terakhir di hati Reza pun runtuh. Ia melihat ketulusan yang murni di mata wanita di hadapannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih tangan Sarah dan menggenggamnya erat. "Jika ibu bisa menerima saya apa adanya, maka saya berjanji akan memberikan seluruh sisa hidup saya untuk menjaga dan membahagiakan ibu dan Kayla." Dari celah pintu balkon yang sedikit terbuka, Kayla melihat momen itu. Ia tidak mengerti semua kata-kata mereka, tapi ia melihat ayahnya dan Bunda Sarah-nya saling berpegangan tangan dengan mata berkaca-kaca. Dan ia pun tersenyum, senyum paling bahagia yang pernah ia berikan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman pribadi yang dihias dengan bunga-bunga putih yang elegan, Reza dan Sarah mengikat janji suci pernikahan. Acaranya tidak besar-besaran, namun syarat dengan kehangatan dan ketulusan. Sarah tampak begitu anggun dalam balutan gaun pengantin sederhana, dan Reza berdiri di sisinya dengan gagah, tatapannya penuh cinta dan rasa syukur. Di barisan paling depan, duduk Kayla dengan gaun kecilnya yang cantik, tersenyum manis sambil sesekali melambaikan tangan. Malaikat kecil itu akhirnya menyaksikan ayahnya menemukan kebahagiaan sejati bersama wanita yang kini ia panggil Bunda. Namun, di antara para tamu yang berbahagia, di sudut yang agak jauh, berdiri seorang wanita yang menatap pemandangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Dia adalah Maya, mantan istri Reza. Entah bagaimana ia mendengar kabar pernikahan ini dan datang untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dunianya seakan dijungkir balikan. Pria yang dulu ia hina, yang ia anggap sampah tak berguna dan ia usir ke jalanan, kini berdiri di atas pelaminan sebagai suami dari seorang CEO yang cantik, kaya, dan terpandang. Setiap senyum bahagia di wajah Reza terasa seperti tamparan keras bagi Maya. Setiap tawa riang Kayla terasa seperti jarum yang menusuk jantung penyesalannya. Ia teringat kata-kata kasarnya, hinaannya,
dan bagaimana ia dengan tega membuang Reza ke tengah badai. Kini, badai itu telah berlalu, dan pelangi yang terindah telah muncul dalam kehidupan Reza. Sementara dirinya, setelah meninggalkan Reza, hidupnya tidak menjadi lebih baik. Ia salah menilai. Ia telah membuang berlian yang ia sangka hanyalah batu kerikil. Air mata penyesalan yang terlambat kini membasahi pipinya. Namun, Reza dan Sarah tidak lagi peduli pada bayangan masa lalu. Mereka kini fokus pada masa depan cerah yang akan mereka bangun bersama. Mereka saling berjanji untuk menjadi pasangan yang setia dan orang tua terbaik bagi Kayla. Kisah Reza mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa ketulusan adalah harta yang paling tinggi nilainya. Penampilan bisa menipu, harta bisa sirna, namun hati yang tulus dan baik akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Terkadang, Tuhan mematahkan hatimu dan meruntuhkan rencanamu, hanya untuk menyelamatkanmu dari orang dan takdir yang salah, lalu membawamu pada sebuah keajaiban yang jauh lebih indah.